Saya tugaskan Anda di sini untuk membenahi. Ya. Setelah oke, saya benahi dan ketentuan jangan ada intervensi dari siapapun. Ya. Saya akan benahi. Ya. Oke, laksanakan. Ya. Saya laksanakan. Saya rapat, lapor BPKP, lapor ke BKD, ke macam-macam lah instansi yang terkait. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan ngobrol santai tentang politik, pemerintahan, hukum, pendidikan, agama, dan profil. Kali ini kita coba ngobrol santai dengan salah satu tokoh Bulukumba yang berkiprah di luar Kabupaten Bulukumba. Beliau seorang birokrasi tulen, banyak mendapatkan prestasi, mencapai prestasi di rantau sana. Saya sudah bersama dengan Dr. Andes Haji Kasrum Patawari. Beliau sudah ada di studio Medium TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat terhormat ini bisa dapat kunjungan dari Kanda Kasrum. Beliau sekarang ini salah satu kepala dinas di Kabupaten Luwu Utara. Kalau tidak salah beliau adalah kepala dinas koperasi ya. Panjang sekali itu namanya, UMKM apa begitu. Banyak sekali. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Saya dengar banyak prestasi yang didulang di Kabupaten Luwu Utara. Tapi informasi yang kita dapat dari tim Medium TV, sebelumnya juga Kanda Kasrum ada di Bulukumba sebagai PNS. Ya, nah, betul. Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya sampai bisa ada di Luwu Utara? Dari Bulukumba, apa yang mendasari sampai bisa pindah ke Luwu Utara? Dan bagaimana dinamika yang dihadapi? Mungkin bisa kita berbagi cerita dengan masyarakat Kabupaten Bulukumba dan teman-teman di Luwu Utara. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih pimpinan Medium TV, Ya. beserta rekan-rekan sekalian dan pemirsa yang berbahagia. Sebaliknya saya berterima kasih banyak atau diberi kesempatan untuk datang di kantor Medium TV untuk berisi silaturahim. Sebenarnya saya dari Makassar menuju Masamba, saya mampir aja silaturahim sebagai keluarga, teman. Baik, sebagaimana disampaikan tadi, bagaimana prosesnya saya bisa sampai di... Iya, betul kan, Bagaimana prosesnya? Jadi betul, saya selesai dari APDN, saya ditempatkan di kantor Camat Bontotiro. Kantor Camat Bontotiro? Kantor Camat Bontotiro kurang lebih 1 tahun. Oke, terus? Setelah itu, saya ditarik ke kabupaten di pemerintahan desa. Pemerintahan desa, baru saya tugas belajar ke Institut Ilmu Pemerintahan di IP Jakarta. Iya. Kemudian saya kembali ditempatkan lagi di pemerintahan sebagai Kasubag Perangkat Wilayah. Iya. Setelah itu saya berprestasi menjadi Kepala Subbagian Tata Pemerintahan Umum. Kasubag Pemerintahan Umum? Di bagian pemerintahan. Oh iya. Setelah itu saya diberi amanah atau kepercayaan untuk melanjutkan pendidikan di S2. Oh iya. S2 di Institut Ilmu Pemerintahan kerjasama Pajajaran. Jadi ya backgroundnya tetap pemerintahan. Tetap pemerintahan memang. Iya. Sampai S2 itu di pemerintahan terus. Selesai dari pemerintahan, sementara kuliah saya menikah. Menikahnya dengan orang Masamba. Wah, iya. Ini kayaknya penyebabnya ini. Saya menikah dengan orang Masamba yang bekerja di Maros. Oh iya. Kebetulan waktu itu, tidak apa-apa saya cerita. Iya. Tidak apa-apa. Kebetulan omnya dulu mantan Bupati Maros, Pak Alwirum. Oh iya. Dia kepala BKPMD. Kalau dulu itu
istilahnya penanam modal. Oh, penanam modal, betul, betul, betul. Saya dipanggil ke ruangannya di kantor gubernur bersama istri pengantin baru ceritanya. Iya, 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 iya. Terus dia kasih masukan, informasi-informasi. Satu yang saya pegang pada saat itu, dia bilang, Nanda, kalau kamu berkarir, karirmu bagus, tinggalkan Maki dulu Bulukumba. Iya, 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 iya. Saya bilang, kenapa bisa om begitu? Iya, Bilang ini saya pernah asisten 1 dan saya pengalaman. iya. Mumpung Pak Bupati di Luhut Utara itu Pak Lutfi. Iya. Dosen saya di IP. Oh, iya, 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 iya. Hanya, oke lah, coba. Saya bilang, kalau begitu istri saya bagaimana? Dia di Maros. Hari ini istrimu saya pindahkan. Iya, Alhamdulillah, iya, iya. 2 hari kemudian istri saya langsung mutasi ke Masuk ke Lutra. Sabah. Wah. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, selesaikan S2, Ya. kembali bertugas di Bulukumba. Saya diberi jabatan sebagai Kasubag Kependudukan Kasubag Kependudukan. di bagian pemerintahan juga. Bagian pemerintahan juga. Dari situ saya berpikir, ini kata-katanya Pak almarhum sekarang, Pak Iya. Alwirum, apa benar? Kalau saya berkarir di sini, ya paling mentor di eselon 3 dia bilang. Iya, iya. Hanya saya memberikan diri, mengajukan permohonan Andi Taba pada saat itu. Oh iya, di Patah Pabukuri. Iya, iya. Tapi Andi Taba pada saat itu memang saat perpindahan itu juga terjadi apa ya? Kalau saya bilang manipulasi tidak juga, Ya. tapi ya memberikan trik-trik tertentu lah. Ada dinamika lah. Ada dinamika. Akhirnya saya ajukan. Pertama ajukan di Patabai, Tidak mau. langsung didorong saya punya permohonan. Oh, Jangan dulu, saya membutuhkan di sini. ditolak ini ceritanya. Tolak. Iya. Dengan bahasa Bugis, kapan di Tabe itu kalau kita masuk bahasa Bugis, Iya, iya. berair pi ya jamataku pulecek. Iya, iya. Bantu Yono. Iya. Siap. Karena saya sudah janji mertua, om mertua, Iya. dia desak terus. Kalau begitu si telepon Pak Patabai Andi Taba. Karena waktu dia bupati, Andi Taba kepala Papua. Nanti saya sampaikan ke sana. Iya, iya, Telepon iya, istrinya saya telepon. aku Iya, bilang. iya, iya. Nah, tapi saya tidak mau dengan jalan itu, saya ajukan melalui almarhum Abdul Halim, Pak Halim, orang DPR Kajang pada saat itu. Oh iya, 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 betul, betul. Sama-sama masuk. Golkar. Tapi kendalanya lagi, almarhum Pak Mapiga, Pak Sekda pada situ, Ya. tidak setuju. Wih, iya, 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 iya. Jangan katanya pindah, saya butuh di sini. Waduh, saya ke Pak Wakil, tercari di Syahrir. Iya, Tidak setuju juga. Aduh, bagaimana ini? iya, iya. Saya terlanjur janji Pak Alwirum. Akhirnya, ya dengan berbagai dinamika, trik-trik yang kita lakukan, hanya ditambah tanda tangan. Oh iya, iya, Dalam iya. tanda Iya, kutip. iya, iya, betul, betul. Nah, setelah itu saya ajukan ke Makassar. Pada saat itu, Andi Acang yang kabak, tanpa pengetahuan beliau, Andi Nasarudin. Anda nasurin kau? Nah. Iya, 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 iya. Habis itu ada rekomendasi, saya bawa ke Makassar. Iya, Langsung ke ruangannya Pak Alwirum. iya. Saya, Om Aji, saya panggil Om Aji sama beliau. Ini proseduralnya tidak diketahui kabak. Saya tahu persis waktu pada situ, Eta Halpi Pak Al-Halfin Gau sebagai sekretaris BKD. Oh iya, Kalau iya, melalui sekretaris, yakin tidak akan disetujui karena tidak tanda tangannya saudaranya. Pasti dia tanyakan. Iya, 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 iya. Akhirnya sesama pimpinan Pak Tandi Tugi pada saat itu Iya. berkomunikasi langsung. Besoknya keluar SK saya, Pindah ke pindah ke Lutra. Mitra. Wah, 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 wah. Dari situ Pak Kabak pemerintahan tidak tahu, telepon ke sana. Kebetulan ada temannya dari Palu ditugas di sana. Ya. Dia marah sama saya. Kau itu diam saja kan, namanya Iya. orang salah. Orang salah, ya, 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 ya. Biarkan saja. Alhamdulillah kebetulan Sekda pada saat itu di sana Pak Haji Nurdin, Nurdin B-nya, saya jadi pindah. Baru SK itu saya kirim ke kantor bupati, ke pemerintahan, ke BKD. Kaget lah orang. Ya. Nah, informasi yang saya dengar pada saat itu sempat di hearing BKD, almarhum Andi Har, melalui Pak Juharto yang ngotot. Iya, 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 iya. Kenapa pindah berbaru sekolah dibiayai pemerintah? Kenapa mesti pindah? Iya, 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 betul, betul. Saya diam aja. Yang namanya kita salah ya sudahlah, Ya. diam saja. Akhirnya berakhir dengan sendirinya. Nah, setelah itu saya baru diangkat jadi sekcam. Di? Beberapa bulan saya di Ultra? Utara, saya sekcam Bone-Bone. Ya. Nah, itu waktu itu saya dipilih. Tahun berapa itu? Tahun 2004. 2004, oke, oke. Nah, saya lantik jadi sekcam 2004, kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya diangkat jadi camat. Camat? Malangke. Iya, iya. Berapa tahun itu setelah jadi sekcam?
2 tahun. 2 tahun setelah saya Jadi, tekam, saya jadi camat Malangke. Nah, di camat Malangke itu kalau orang di masa tahu, dia agak-agak keras orangnya di sana, kalau orang pinggiran. Nah, saya ditugaskan di sana dengan pertimbangan yang saya dengar dari Pak Bupati Pak Lutfi, karena di sana PBB itu pajak bumi bangunan tidak pernah lunas. selalu tantangan camat, cuma satu penilaian. Kapan PBB-nya satu camat berhasil? lunas, sukses itu. Iya. Itu parameternya waktu itu. Dulu waktu itu. Iya. Itu waktu itu saya masih golongan 3C. 3C. Camat itu eselon 3B, jadi saya masih bisa. Iya. Nah, sementara jalan beralih eselonisasi, dia ke 3A. Oke. Saya masih 3C. 1 tahun kemudian, saya dipanggil Bupati menghadap. Ya. Ternyata saya dipromosi jadi Kabak Pemerintahan. Kabak Pemerintahan. Masih golongan 3C. Masih 3C waktu itu? Nah, Iya. pada saat itu saya bilang sama Pak Bupati, Pak Bupati, saya tidak memenuhi syarat. 3D eselon Kabak itu eselon 3, minimal 3D. Ya. Saya baru 3C. Ya. Karena waktu saya pindah dari Bulukumba ke Lu Utara, pas pengusulan terpending karena saya mutasi. Iya. Jadi terlambat. Dadah. Pokoknya saya butuh tenaga di pemerintahan. Tapi sebenarnya saya paling muda di antara golongan saya dengan camat-camat lain. Iya. Tidak ada masalah. Saya yakin kamu percaya. Saya percaya kamu bisa laksanakan. Ya, namanya sebagai kader, siap saja. Saya bilang siap. Iya. Saya dilantik 1 tahun jadi camat, jadi Kabak Pemerintahan. Kabak Pemerintahan. Nah, persoalan kemudian muncul, saya tidak bisa dapat tunjangan. Karena? Pangkat tidak memenuhi syarat. Oh iya. 4A. Iya. Saya 3C. Iya. Berarti tidak bisa. Akhirnya saya diusulkan naik pangkat. Saya tidak tahu apa namanya kenaikan pangkatnya. 6 bulan saya tidak terima tunjangan. 6 bulan kemudian baru diusul khusus keluar 3D. Baru saya dikukuhkan kembali jadi kabak. Tapi saya tidak mau dilantik. Saya bilang kalau dilantik, orang-orang atau pejabat-pejabat dia bilang, kabak bukan asli kemarin, kenapa dilantik lagi? Iya. Hanya saya langsung dikasih SK definitif 3A. Eselon 3A sebagai kabak. Iya. Selesai dengan sendirinya. 3A, jadi tidak apa-apa saya jelaskan. Iya. Betul. Dari camat kurang lebih 1,5 tahun. Iya. Kabak, saya mengusul 3, langsung diusul ke 4A. Ke 4A? Berapa tahun cuman? 1 tahun kurang lebih. Jadi saya 2 tahun naik pangkat, 3 tahun naik pangkat 2 kali. Saya tidak tahu apakah prestasi luar biasa. Entahlah, yang jelas itu kebijakan pimpinan pada saat itu. Iya. 2009, saya 2009, Juli, datang 3-4A. Jadi 2009? Berapa tahun itu langsung ke 3A. 1 tahun, 6 bulan ke 3D, 1 tahun kemudian ke 4A. Iya. Langsung saya dipromosi jadi asisten 1. Asisten 1? Asisten pada saat itu, 2009. Jadi saya pejabat termuda pada saat itu. Dari Kabak Pemerintahan ke asisten 1? Wih, langsung eselon 2? Ya, dari asisten 1 kurang lebih 2 tahun. Baru saya dimutasi kepala Barang Kesbang Politik Linmas di Lu Utara. Kesbangpol? Linmas, masih gabung waktu itu. Nah, dari sana kurang lebih 1 tahun juga saya dimutasi ke staf ahli bidang pemerintahan, bidang ekonomi, keuangan, pembangunan. Staf ahli? Staf ahli. Oke. Kemudian dari situ kurang lebih 2 tahun, saya dimutasi menjadi Kadis Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. BPKD? BPKAD. Wih, iya. Di situ saya hampir 5 tahun. Lama di situ ternyata? Lama di situ, jabatan yang paling lama saja jalan. Di keuangan? Disitulah yang saya dianggap terlalu berani melakukan terobosan-terobosan. Alhamdulillah selama itu WTP sampai sekarang saya bisa raih. Ada cerita unik di DPKD. Itu waktu saya masuk terjadi divisi anggaran 41 miliar. Terjadi defisit 41 miliar. Iya. Nah, itu pertama masuk ini? Pertama masuk. Di tahun? Di tahun 2010-2011. Iya. Oke. Nah, pada saat itu saya suruh paparkan, ternyata saya dapat. Kebetulan saya di IP jurusan keuangan daerah. Oh, iya. 41 miliar. Saya lapor ke Bupati, ada masalah di BPD. Kenapa bisa? Ini Pak. Cuma jawabannya, saya tugaskan Anda di sini untuk membenahi. Saya oke, saya benahi dan ketentuan jangan ada intervensi. Dari siapapun, saya akan benahi. Oke, laksanakan. Saya laksanakan. Saya rapat, lapor BPKP, lapor ke BKD, ke macam-macam lah instansi yang terkait. Alhamdulillah, saya bisa
normalkan APBD di perubahan itu zero, nol, harus berimbang. Iya. Tapi semua proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan sakat. Perjalanan dinas kurangi, proyek-proyek besar saya kurangi supaya tertutup. Saya bilang untuk apa kita membangun kalau mau orangnya ke penjara? Kan pasti penjara, Bapak. Karena kenapa? APBD perencanaan kita tidak matang. Terus personil di BKD, di BPKD, semua harus terlibat. Terlibatkan. Salah satu yang lebih yang termasuk berani menurut teman-teman, tunjangan kinerja sekarang. Kalau dulu Kesra, saya tidak bayar 3 bulan. Jadi Oktober, November, Desember. Cut semua. Pegawai demo saya. Ini Kadis Keuangan ini macam-macam kalau istilah di sana. Saya bilang tidak, ini demi kebaikan kita. Dan saya akan bayarkan pada bulan Januari. Setuju. Ya kan tidak ada reaksi. Cuma saya bilang sama Bupati, kalau ada pegawai yang macam-macam terkait dengan pengelolaan Kesra, tugasnya Bupati, pimpinan SPD-nya kita menjobkan. Berarti dia bisa kendalikan anggotanya. Tidak berani. Sampai perubahan, audit BPKP alami ternyata normal kembali dan kita diganjar dengan WTP. Udah cukup 1 tahun? Udah cukup 1 tahun. Diolah semua itu penyakit. Akhirnya berjalan sampai setiap tahun. Dan alhamdulillah selama saya jadi Kadis Keuangan tidak ada satupun pejabat Luwu Utara yang terkait kasus korupsi. Karena memang istilahnya lebih baik kita berkelahi sekarang daripada penegak hukum. Yang tangani kita. Kalau saya masih bisa atur. Artinya bisa diperbaiki administrasi segala macam. Seperti itu. Kemudian dari Dinas Pengelola Keuangan, saya karena hampir 5 tahun, bukan saya minta, tapi saya berharap untuk stop di situ saja. Jangan sampai saya lebih dari 5 tahun, namanya keuangan, walaupun tidak ada uang. Uang itu banyak, tapi kita yang kelola SKPD. Saya minta untuk alhamdulillah saya dikasih asisten 3 selama kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Dari asisten, asisten juga banyak langkah-langkah saya lakukan, termasuk buatkan telaan ke Bupati bahwa tidak semua surat-surat ditandatangan Bupati. Kalau Ibu Bupati semua yang tanda tangan, Ibu tidak bisa memikirkan yang lain. Bayangkan dulu, biar surat-surat tugas eselon staf Bupati tidak perlu. Jadi cuma ada, kalau sudah ada 8 item yang saya yang wajib Bupati tanda tangan. Yang lain itu cukup sekda sebagai pengendali, termasuk undang-undangan cukup sekda sebagai pengendali administrasi. Dan begitu? Bupati, jangan tidak perlu Bupati undangan, Bupati tanda tangan saya bilang. Kecuali undangan itu untuk Prokopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kalau untuk desa tidak perlu Bupati, tidak perlu wakil. Sekda saja sebagai pengendali administrasi. Dan Ibu respon setuju, tindak lanjut jalannya seperti itu sampai saat ini. Dari situ asisten 3, mutasi, ikut Jopit. Saya pikir saya istirahat dulu di staf ahli kembali. Ternyata pimpinan memberikan amanah di dinas. Jadi tadi katanya panjang, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah. DP2 KUKM. DP2 KUKM. Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Jadi perindustrian, perdagangannya, perdagangan dulu. Perdagangan, perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah. Jadi 3 kementerian, 3 dinas provinsi yang saya harus kelola, 1 provinsi di kabupaten. Subhanallah. Jadi luar biasa. Tapi kita bekerja secara enjoy saja, jangan menjadi beban. Karena kalau jadi beban pekerjaan, kita bisa stres. Itu resepnya. Kemudian saya selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak setiap saat harus melaporkan ke pimpinan. Kalau prinsipnya Pak Pimpinan medium, PP, mungkin dari sekian pejabat, saya adalah orang yang paling jarang ketemu Bupati. Karena kenapa? Kalau saya ketemu pimpinan, Bupati, Wakil Bupati, berarti itu urusan sangat penting dan saya tidak bisa selesaikan. Kalau saya masih bisa selesaikan, untuk apa? Kita diberikan amanah untuk menyelesaikan itu. Kecuali kebijakan yang harus diputuskan Bupati sama melapor. Kalau hal-hal yang sifatnya rutinitas, untuk apa melapor sama dia, sama beliau? Kita kan sudah dikasih amanah tanggung jawab untuk melaksanakan. Betul, untuk melaksanakan. Seperti itu yang saya lakukan. Sehingganya, kalau dipikir kemarin di pilkada, setiap pilkada, saya orangnya kan tidak
ya boleh dikata bagaimana ya, saya tidak terlibat ke politik-politik praktis. Dan teman-teman menyatakan pasti dikasih sanksi untuk dinonjolkan atau segala macam. Tapi alhamdulillah 2 kali pilkada tidak ada saya dukung apa-apa, malah dikasih jabatan strategis. Pertama asisten 3, itu jabatan luar biasa. Kadis perdagangan itu saja jabatan luar biasa. Antara nanti di ke depan bagaimana lagi untuk ke depan. Kan begini, peralihan antara Pak Lutfi dengan Ibu Indah. Bukan, Pak Lutfi ke Pak Arifin. Oh, Pak Lutfi ke Pak Arifin. Baru Pak Arifin ke Ibu Indah. PJ. Oh, PJ. Enggak, melanjutkan 1 tahun. Kemudian pemilihan berpasangan Bu Indah. Kemudian periode berikut Bu Indah lawan dengan Bupati berhadapan dengan wakil, dimenangkan wakil. Bu Indah. Nah, sampai sekarang Ibu Indah 2 periode. Waktu di Pak Lutfi ke Pak Arifin, jabatannya apa? Saya sebagai asisten. Asisten 1. Asisten 1. Terus masuk ke keuangan? Zamannya Pak Arifin. Zamannya Pak Arifin. Sampai ke Indah. Sampai ke Indah. Itu yang 5 tahun itu. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Betul. Jadi berapa tahun di zaman Pak Arifin, berapa tahun di zaman Bu Indah itu kurang lebih 3 tahun lebih. Keuangan. Zamannya Bu Indah 1 tahun lebih. Gitu. Di Pak Arifin 3 tahun lebih. Di Ibu Indah 1 tahun lebih. Karena Pak Arifin sempat saya staf ahli kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 1 tahun lebih. Baru masuk saya ke Kadis Pengelola Keuangan 3 tahun lebih. Baru zamannya Bu Indah masih saya diberi kesempatan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun sebagai keuangan. Baru ke asisten 3. Asisten 3 2 tahun baru ke dinas DP2 KUKM ini sekarang. Wah, luar biasa. Jadi memang tidak tergilas dengan tidak tergilas dengan kontestasi politik dan apa segala macam. Alhamdulillah. Iya. Apa resepnya itu, Dek? Kalau saya cuma satu. Bekerja sesuai dengan harapan pimpinan. Artinya jangan membebani pimpinan pekerjaan yang dibangun kepada kita. Itu yang saya jelaskan tadi. Kalau ada hal yang bisa diselesaikan, tidak perlu sampai lapor ke Bupati menyelesaikan. Bupati itu memikirkan secara makro, bagaimana Kabupaten Lubu Utara itu bisa maju, bisa berkembang, apa yang harus dilakukan. Kalau cuma persoalan rutinitas di SKPD, tidak perlu. Kalau memang tidak bisa kan, tidak usah jadi pimpinan SKPD. Kalau cuma harus rutinitas, harus minta petunjuk, harus meminta masukan dan itu apa. Kita kan diberi tugas untuk itu. Bagaimana membantu menjadikan tugas dan yang ada di situ. Jadi seharusnya kan pimpinan ini sudah memberikan amanah bahwa dinas ini saya amanahkan ini. Amanahkan betul. Apapun persoalan di situ selesaikan, kecuali ada kebijakan program. Betul. Baru kita laporkan kalau rutinitas, permasalahan intern di SKPD kita selesaikan. Tidak perlu sampai ke Bupati. Terlalu pusing Bupati memikirkan. Berapa kemarin itu sebelum penggabungan SKPD 30 lebih SKPD pusing kan pimpinan untuk memikirkan itu. Dan saya bisa ditanya teman-teman, bahkan pimpinan saya orang yang paling jarang menghadap di rumah jabatan atau di kehidupan Bupati. Saya harus selesaikan. Kadang kalau sudah selesai Bupati begini. Nah, Bupati saya yang sekarang saya tidak banding-bandingkan Bupati saya sekarang respon. Asal kita WA tidak pernah dia. Ibu Indah ini? Ibu Indah. Satu saya akui, dia memperlakukan bawahannya itu. Kita kan bawahannya semuanya. Dia manusiakan lah. Dia kalau kita WA, tidak pernah dibilang iya oke. Pasti iya. Iya. Terima kasih. Itu kan kalau kita, orang Makassar, orang Sulawesi Selatan, orang Indonesia Timur, bahkan Indonesia, pasti kan penghargaan kita cari. Betul. Dan setiap dia WA, pasti iya. Tidak pernah bilang iya, tidak pernah bilang oke. Kebanyakan dia oke. Kalau dia tidak, laksanakan maki dengan penuh rasa kekeluargaan, mengingatkan kepada kita, sehingga kita bergairah untuk bekerja. Kemudian ada hal lain lagi, kalau ini pimpinan saya, yang terakhir, itu kalau di kita pertemuan, kalau urusan dinas, panggil Pak Kadis DP2 KKM. Tapi pada saat kita berada pada urusan bukan dinas, Pak Kasrum sini. Dia bisa memposisikan diri bagaimana dia sebagai orang tua, bukan sebagai pimpinan. Dan dia memperlakukan kita, jadi kita enak untuk bekerja, nyaman lah. Merasa dekat dengan kita. Dia tidak ada yang dibedakan. Jadi, rasakan.
Ibu Bupati ini mampu membedakan kapasitas. Masa begitu. gitu. Dia berada pada saat dinas Ya. atau berada pada Saat kekeluargaan. kekeluargaan. Iya. Dan satu saya tidak bisa ingat, iye-nya itu. Pasti di iye kemarin. Beberapa hari lalu, karena saya laporkan, iye laksanakan. Jadi terasa kekeluargaannya, hubungan emosionalnya dekat. Jadi kita juga tidak segan-segan untuk berbuat. Jadi menurut Kakanda, yang tidak bisa dilupa itu dari Ibu Indah itu cara bertutur bahasanya dan menghargainya. Menghargai. Kanda, apa kejadian yang luar biasa atau yang tidak pernah dilupa ya selama di Luwu Utara? Selama di Luwu Utara adalah kalau hal-hal dari sisi pekerjaan ya seperti itu tadi, kalau mulai dari camat yang artinya penentu kebijakan PBB, alhamdulillah saya bisa penuh target itu waktu. Penuh target, bahkan 5 tahun yang tidak bayar semua. Makanya istilahnya Bupati Pak Lutfi dulu, seandainya masih ada camat teladan, saya beroperasi, maka Anda lah orangnya. Karena kenapa? 5 tahun tidak pernah lunas, menunggak terus, alhamdulillah saya bisa. Sampai dia bilang, bagaimana resepmu di sana? Saya enggak, saya datangi rumahnya Pak Desanya kalau tidak bayar. Kekeluargaan, dan saya tidak menganggap kepala desa sebagai bawahan. Saya anggap sebagai partner, bantu Kak, begini. Alhamdulillah. Waktu di keuangan? Waktu di keuangan. Karena lama di keuangan ini. Itulah, pertama masuk diperhadapkan dengan defisit. Defisit itu ya, 41 miliar itu. Loloskan, dan paling membanggakan, itu selama saya di sana tidak pernah ada aparat pemerintah Luwu Utara yang terkait. Ada terkait tapi itu sebelum saya atau sesudah saya. Setelah itu alhamdulillah tidak ada, dan keuangan APBD bisa meningkat setiap tahun, komunikasi dengan DPR juga bagus. Nah, kalau di DP 2 KKM ada satu hal waktu saya masuk di sana, karena ada memang waktu saya dilantik, yang saya sampai saat ini terdengar di telinga saya, Ibu Bupati cuma saya kan Ibu Bupati kalau mau lantik dia jelaskan satu-satu. Si A begini tugasmu ini, si B dia jelaskan berapa pengeluarannya. Ya, dia evaluasi baru dia arahkan. Cuma satu pada saat itu dia bilang sama saya, tapi mungkin bisa ditanya teman-teman. Ini kasur saya tempatkan di DP 2 KKM karena saya sebagai pemain bola, dia ini sebagai penyerang. Bisa sebagai penyerang, bisa juga sebagai bertahan, back. Tapi kenapa? Ternyata saya masuk di situ ada masalah pasar. Pasar itu bermasalah dan saya harus disuruh selesaikan, dan alhamdulillah tidak ada teman yang itu kan tidak ada teman terlukai, tidak ada orang yang terlukai karena pada situ saya ditangani dengan aparat penegak hukum, dan alhamdulillah saya bisa dengan komunikasi yang dengan mencari celah-celah bagaimana bisa, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada reaksi, tidak ada, dan pasar itu sudah selesai aman. Bahkan sudah bisa kita didenda waktu itu pasar 2 tahun tidak diberikan jatah. Begitu saya masuk, alhamdulillah tiap tahun ini kita dapat pasar TP, tugas pembantuan yang 4 miliar itu. Luar biasa. Oke, Deng. Baru-baru ini namanya kita ini Kanda Kasrum lagi menjadi buah bibir di Bulukumba. Ya, baru-baru ini. Pertama karena ikut seleksi Sekda. Ikut seleksi Sekda, dan peserta yang pertama gugur. Bagaimana itu? Kenapa itu? Coba bisa dijelaskan ke masyarakat Bulukumba. Jadi memang banyak yang menelpon, banyak bertanya-tanya. Tapi pada saat itu sempat ada media, saya tahu media apa itu yang telepon saya minta wawancara, tapi saya cuma jelaskan. Jadi seperti ini. Saya ikut seleksi betul. Saya ikut mendaftar, saya ikut seleksi, bahkan saya ikut sampai 2 hari. Saya 2 hari asesmen itu saya ikuti. Hari ketiga saya entah bagaimana, padahal pada saat itu saya sehat, tapi memang sebelumnya saya pernah COVID. Saya pernah COVID, dan menurut dokter itu long COVID yang kena. Long COVID. Nah, jadi pada saat itu hari pertamanya saya lancar. Memang saya akui, saya juga tidak antisipasi
Saya start dari Bulukumba itu jam 10 malam, dari Masamba jam 10 malam. Dari Masamba jam 10 malam. Besok Tiba di Makassar tiba setengah 7. setengah 7. Jam 7 saya cuma tidak istirahat, mandi, langsung masuk ke kantor gubernur, asesmen hari pertama. Iya. Tapi saya ikuti lancar, bagus. Hari kedua, tapi malamnya itu sudah oleng. Tapi saya masih tetap istirahat. Hari kedua, saya masih ikut. Hari kedua Tapi masih memang ikut. sudah agak ini. Saya ikut, tapi saya kan urutan ke-7. Iya. Saya wawancara urutan ke-7. Dan wawancara lancar. Saya sampai setengah 7 malam. Saya wawancara dengan asesor dari Sumatera, dari 3 tempat itu, dari Sumatera, Kalimantan dengan Jawa, satu dari Jogja, Pariman. Iya. Saya sempat wawancara sampai jam 7. Karena panitia pada saat itu menyampaikan ke peserta bahwa karena ini belum ada petunjuk dari tim pansel, siap-siap bikin poin-poin termakalah saja. Oke. Ya saya pulang di hotel, sebetulnya saya nginep di salah satu hotel di Makassar. Ya. Saya bikinlah makalah, kan biasa kita kan. Iya. Saya ambil selama, kan saya pikir sebelumnya itu tidak ada makalah. Iya. Tidak ada, karena seleksi kabupaten lain itu tidak ada. Tidak Langsung makalah jadi bikin. Iya. Nah, saya bilang panitia bikin poin-poin ternya. Oh ya, oke. Hanya saya bikin santai. Iya. Sambil apa ya? Hanya saya ambil judul strategi sukses seorang sekda menurut pandangan saya. Iya. Saya urai di situ poin-poin tadi. Saya bilang kan biasa tinggal diketik. Iya. Betul. Saya sudah raih ini 1 halaman ini. Selesai itu jam 12 saya istirahat. Jam 12 malam. 12 malam. Padahal sudah siap itu, artinya sudah karang-karang. Oh ini garis-garis besarnya sudah. Besarnya. Jam 12 malam saya istirahat. Jam 3 tiba-tiba ada lain-lain saya rasa. Kebetulan saya sopir dengan adik ikut satu. Iya. Saya bangun dan kenapa orang coba digosok saya punya badan. Jam salat subuh, tiba subuh, sempat tidur, tiba subuh saya bangun, hampir jatuh. Iya. Tapi tetap saya ambil wudhu, salat. Tapi salatnya sudah oleng. Jam 7 itu saya telepon panitia, saya WA panitia. Mohon maaf dek, saya ini tiba-tiba oleng, tapi saya istirahat dulu ya, jam berapa masuk? Jam 8 kak, oke siap. Setengah 8, sudah mandi apa, ternyata asal bangun oleng. Gelap penglihatan begitu? Iya, kecapean lah. Iya. Jam 8, tidak ada tanda-tanda untuk bisa fit begitu? Saya SMS, mohon maaf, mungkin saya agak terlambat atau bagaimana. Hanya saya bilang, sopir saya bawa ke rumah sakit. Iya. Pak Hidin, karena di situ dokter COVID kan, yang merawat dulu saya. Disampaikan di situ bahwa urusan bapak apa? Ini kan kecapean, saya ikut. Ayah kurang tidur, apa begini-beginilah. Hanya saya ditangani setengah jam, kasih obat, sempat dimasukkan cairan. Jam 9 itu setengah 10, jam 9 lewat, saya tidur. Enak perasaan. Saya dok, bisa dikasih surat keterangan sakit. Dengan harapan saya kirim ke panitia kan. Iya. Tapi saya berpikir kan di syaratnya di situ, apabila tidak ikut salah satu rangkaian kegiatan dianggap mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Sudah, saya tetap kirim. Ternyata dia sementara bikin makalah kan. Saya bilang seandainya kalau saya bisa diberi kesempatan, tapi saya bilang berat juga akan terjadi dinamika kan, problem. Sudahlah. Habis itu saya pulang dari rumah sakit, pulang ke hotel. Karena sudah bercampur baur, kecewa, berbagai pemikiran, hanya saya, kalau begitu kita tinggalkan hotel Makassar, kita balik ke Masamba. Matikan HP semua. Matikan, off-kan semua, saya pulang ke Masamba. Sampai jadi tiba-tiba saya entahlah bagaimana, kenapa saya tiba-tiba drop, padahal ternyata itu orang kena COVID, long COVID, itu tidak bisa terlalu banyak berpikir, tidak bisa terlalu capek. Itu yang harus hindari. Nah, sampai saat ini yang saya rasakan, saya sudah 4 bulan lebih. Itu kalau kadang itu rasa capek, sesak masih sering ada. Jadi saya kalau ada hal-hal di kantor agak saya tinggalkan,
atau ada sesuatu yang butuh pemikiran, saya tinggalkan dulu. Saya tidak mau jadi beban. Porsirkan kembali ke saya. Sudahlah. Artinya saya sudah ikut berpartisipasi di lelang sekda, tapi Tuhan menghendaki mungkin ada sesuatu bentuk lain untuk saya mengabdi di Bulukumba. Padahal makalahnya ya kita kan makalahnya bikin makalah kan tiap hari makanan siang hari-hari kan. Padahal saya bilang waduh, apalagi ada lucu Pak Andi. Kemarin saya ikut job fit di Makassar. Kebetulan penguji itu Pak Taufik. Direkturnya apa istilahnya itu Lanian di Antang. Baru saya masuk, dia lihat nama saya, kita apa itu? Pak Kasrum yang pernah calon sekda ya dari utara. Siapa dokter? Aduh, kenapa tidak ikut? Itu saya kan, ya katanya sakit ya. Ya bukan sakit, soalnya dok, cuma drop. Kenapa bisa? Entahlah bagaimana, mungkin ada sesuatu. Saya juga harus akui bahwa saya kurang istirahat dan drop, tidak bisa ikut. Nah, langsung dia bilang, dari sekian calon, mohon maaf ini bukan, dari sekian calon, kalau dilihat, kan kita sudah evaluasi, dia bilang, dari sekian calon itu latar belakang pendidikan dari pemerintahan, kemudian penggalian pengalaman jabatan, ternyata Anda paling tinggi di situ. Saya 6 kali jabat, 7 kali jabatan. Mulai dari kecil memang. Enggak, yang paling tinggi itu asisten. Kan asisten saya 2 kali, asisten 1, asisten 3, kan pengelola keuangan, kepala badan kesbang, staf ahli, jadi semualah sudah saya lalui. Tapi Pak Dr. Taufik dia bilang, ya itu kan bukan rezeki. Mungkin ada tempat lain yang Bapak bisa mengabdi di Bulukumba. Saya tinggal begitu, karena saya tidak ikut sampai terakhir, mau di apa lagi. Tapi saya terima bahwa ini adalah sudah jalan terbaik yang diberikan, dan saya enjoy saja. Walaupun pada awalnya memang agak kecewa karena tidak bisa. Walaupun saya tidak terpilih, tapi seandainya saya bisa selesai, ada lain cerita lah. Ada hikmah yang bisa diambil dari situ. Karena saya yakin di asesmen itu ya cukup lah. Walaupun karena asesmen itu kan kita yang namanya kader itu pasti kita kan tiap masuk APDN di asesmen di psikotes, masuk S1 masuk S2 di psikotes, jadi terbiasa lah, santai aja kan. Tapi ya namanya kan adalah ya sudahlah, kita nikmati saja. Pertanyaannya Kanda, asesmen yang dilakukan oleh Bupati atau pemerintahan Bulukumba betul-betul tarung bebaskah atau ada? Kalau kemarin itu tarung bebas. Tarung bebas, tapi walaupun dalam tanda kutip, saya berani ikut, walaupun tarung bebas sebenarnya, tapi ya tidak perlu saya ungkap. Tapi saya berani ikut itu karena ada hal yang saya ingin lakukan di Bulukumba sebenarnya. Bulukumba ini saya lihat pernah sempat satu kali ketemu dengan beliau, berdiskusi. Pak Bupati Andi Mukhtar Ali Yusuf. Saya berdiskusi panjang lebar terkait dengan apa-apa yang harus dia lakukan. Sangat luar biasa kemauannya. Dia mau merubah Bulukumba itu mensejajarkan atau bahkan lebih dari kabupaten-kabupaten lain. Dan saya kalau bisa saya ikut membantu Pak Bupati ini, kenapa tidak? Ini saya coba-coba karena, dan satu-satunya kabupaten itu membuka peluang untuk putra-putra Bulukumba di luar sana, dari luar utara bisa mengabdi, cuma Bulukumba se-Indonesia diundang. Di pengumuman itu se-Indonesia diundang untuk ikut. Jadi betul-betul asesmen ini asesmen murni dan tarung bebas memang. Jadi ya kita yang punya kemauan itu ya kita bertarung bebas. Tapi itu tadi karena seandainya saya ikut, mungkin lain cerita. Tapi karena tidak ikut, seperti itu. Dan saya dengar-dengar dari 3 besar itu Pak Bupati sudah memilih sudah. satu orang, saya kira tepat. Pertama dia tertinggi nilainya. Dan saya pernah, Pak Ali, saya pernah sama-sama, dia kasih buat pemerintahan, saya kasih buat perangkat wilayah di pemerintahan sama-sama. Di Bulukumba? Di Bulukumba. Iya. Saya kasih buat kependudukan, dia kasih buat perangkat wilayah, salah satu ruangan. Iya. Dan memang saya kira mumpuni lah untuk sudah beliau. Apalagi
di urutan pertama. Saya kira tepat. Kemudian yang kedua, saya kira Pak Ali bisa menerjemahkan, karena sebenarnya kalau sekda itu, karena bagaimanapun saya pun asisten satu, asisten. Ya bagaimanapun itu kan atasan langsung, saya sekda. Jadi di sekda itu sebenarnya bukan intelektualitas yang kita sangat butuhkan. Betul kita harus intelek, kita pintar, tapi tidak serta-merta kita bisa berhasil. Kalau saya di mana-mana saya bertugas, saya terapkan di samping ars, di samping sains ilmu, kita harus ada seni ars. Mudah-mudahan Pak Ali ini bisa memposisikan dirinya seperti itu, supaya bisa mengikuti apa harapan-harapan di Pak Bupati dengan Pak Wakil untuk menyukses. Karena programnya Pak Bupati dan Pak Wakil sangat luar biasa. Nah, makanya harus betul-betul diimbangi oleh seorang sekda yang mumpuni, bukan cuma pintar, tapi harus punya ars seni dalam kepemimpinan. Karena sekda itu pertama dia harus sebagai koordinator segala aktivitas di daerah, dia harus. Karena sekda itu selain dia berada pada zona kepala daerah atau bupati, karena dia melayani bupati, dia melayani Forkopimda, dia kan semua ini masuk aja. Satu sisi sekda itu bertindak sebagai kepala SKPD. Dia kan SKPD sekretariat. Betul. Dia juga sebagai zonanya masuk di zona kepala daerah atau bupati. Nah, makanya harus punya dia sebagai koordinator, dia sebagai regulator, karena semua aturan-aturan harus melalui beliau. Karena bagian hukum itu ada sekretariat, dia kepala sekretariat. Betul. Dia harus eksekutor, dia harus punya inspirator dan motivator. Saya cuma berharap Pak Ali Saleh, teman saya, bisa menjadi inspirator dan motivator untuk seluruh dan tidak membeda-bedakan. Harus menjadi contoh baik dari segi berpenampilan, tingkah laku. Karena kenapa? Sekda itu Pak Bupati cerminan suatu daerah. Kalau berpenampilan saja amburadul, ini sekdanya dari mana? Kan malu juga kan? Sepakat. Kemudian dia harus memberikan motivasi ke semua SKPD yang ada. Luar biasa itu tugas sekda. Selalu saya anukan Pak Andi, sebagai seorang pemerintah secara luas, pemerintah cuma dua tugasnya. Pertama itu mengatur. Kedua itu mengurus. Cuma itu tugasnya pemerintah. Cuma itu tuh. Kalau tidak ada yang atur, bagaimana negara ini bisa terarah tidak diatur. Kalau tidak diatur. Makanya keluar peraturan perundangan, Perda, Perbu. Betul. Kemudian kedua dia mengatur. Mengurus. Mulai orang lahir, atau mulai orang hamil, sampai orang melahirkan, sampai orang meninggal. Kalau tidak diurus, bagaimana? Stunting pasti banyak, makanya pemerintah turun. Betul. Ya kan? Angka kelahiran tinggi, pasti pemerintah turun. Makanya saya bilang, cuma ada tugasnya Pak. Mengatur dan mengurus. Nah, fungsinya tiga. Pertama pelayanan, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua pemberdayaan, bagaimana memberdayakan potensi-potensi yang ada. Dan ketiga pembangunan. Dari yang ada ke tidak ada, dan yang ada dipelihara untuk kelanjutannya. Saya bilang pemerintah, kalau kita pahami filosofi pemerintah sebenarnya, apalagi sebagai sekda, sangat gampang. Yang penting tahu apa harapan dan kemauan pimpinan. Jangan sampai seorang sekda, bupatinya ke A, wakil bupatinya ke A, sekda mau ke B. Tapi kalau kau ikuti ramanya pimpinanmu, aman. Selamat saja ke Pak Ali Saleh sebagai sekda terpilih, mudah-mudahan segera dilantik dan bisa membantu Pak Andi Uta dengan Pak Wakil, Edi Manap merealisasikan harapan saya. Harapannya Pak Bupati dan Pak Wakil sangat luar biasa. Ada tadi yang menarik bagi saya, sempat saya ingat sampai hari sekarang ini. Tadi ada sebenarnya yang ada yang sebenarnya Kanda Kasrul nggak mau lakukan di Bulukumba sampai berniat ikut di seleksi sekda. Apa itu? Itulah saya sampaikan tadi. Sekda harus, sebagaimana saya harus menjadi motivator, harus menjadi inspirator, harus menjadi koordinator, harus menjadi eksekutor. Nah, kalau itu sudah dilakukan, itu kan sudah mencakup semua apa yang harus dilakukan. Kemudian lebih spesifik lagi, karena saya lihat ini Pak Bupati, waktu saya berbincang-bincang beberapa waktu yang lalu,
komandonya sangat luar biasa dan harus betul-betul disupport. Nah, kalau pimpinan SKPD atau pimpinan SKPD yang ditunjuk bahwa tidak bisa menerjemahkan apa yang diharapkan bupati, tidak akan bisa. Bupati itu bukan bekerja secara teknis. Bupati itu berpikir secara keseluruhan. Teknis itu pimpinan SKPD. Jangan biar urusan begini bupati semua yang tahu. Mana kerjanya Sekda, mana kerjanya pimpinan SKPD. Dan itulah seharusnya saya harus bantu Pak Bupati merealisasikan itu, tapi ya karena takdir mengatakan lain. Mungkin kesempatan lain saya bisa mengasih pada hal yang. Sisa berapa tahun masa dinas? Oh, saya masih 9 tahun. Terus ada enggak kepikiran untuk balik ke Bulukumba? Ya, selalu sih ada untuk kembali ke Bulukumba mengabdi. Tapi kan kita kembali ke Bulukumba bukan dalam bentuk harus jadi pejabat atau birokrasi kan? Mungkin kalau saya pensiun, saya bisa kembali ke Bulukumba. Cuma kan banyak juga aset di Luwu Utara jadi sawit sudah ada, durian sudah ada. Nanti musim durian saya undang Pak Adi ke sana dengan stafnya. Mudah-mudahan nanti musim durian kita bisa ke sana ya untuk dimakan ya. Siaplah untuk. Insya Allah. Kami juga Medium TV coba memang mau masuk di Lutra sana karena program-program yang kita lakukan di Bulukumba sekarang juga kita sementara diminta di sharing lah di Bontang. Kita punya kan kupas tuntas OPD. Nah, mudah-mudahan di Lutra juga kita bisa masuk gitu. Nah, ini pertanyaan pertanyaan menggelitik lah. Bagaimana Kanda Kasrum bisa gait wanita asal Bae Bunta? Bagaimana? Istri saya sekarang? Jadi begini, waktu saya camat, selalu saya sampaikan, saya ini kalau ada sesuatu saya harapkan total. Artinya apa? Terbukti kan? Kalau saya ini orang Bulukumba, lahir di Bulukumba, di Pemda Bulukumba untuk bersekolah sampai saya S2. Tapi saya mencintai orang Bae Bunta, orang Sabang. Jangankan dia saya pindahkan ke sini, wilayahnya juga, daerah tanahnya juga saya cinta, makanya saya tinggal ke sana. Kalau cuma cinta sama dia kan saya mau ke sini selesai. Saya lahir di sini, orang tua saya di sini. Tapi karena saya totalitas, kalau ada saya suka, ya saya total harus ke sana. Berarti bukan cuma gadisnya saya suka, tapi tanahnya juga saya suka. Itu sudah terbukti. Saya pindah ke sana. Tidak ada, itu jarang sekali tuh ada suami. Yang ada itu istriku suami. Alhamdulillah kan, saya ikut istri, tapi kan tidak sia-sia. Saya bisa melakukan sesuatu untuk Bulukumba, walaupun saya Bulukumba, tapi satu saya jaga. Termasuk kebetulan Pak Andi, saya sebagai ketua KKB Luwu Utara, Luwu Utara. Saya cuma berharap sama Tuhan karena kita ada 100 orang di sana. Kakak, saya cuma berharap jangan permalukan orang Bulukumba. Bekerja dengan alhamdulillah rata-rata orang Bulukumba yang bekerja di sana berprestasi. Ada guru, bahkan ada orang Bulukumba, orang Tetiro itu prestasi sebagai bahasa Inggris teladan tingkat nasional. Ada juga sebagai guru teladan tingkat nasional, Pak Senal orang Tetiro. Di Luwu Utara. Ada juga ini yang inspirasi guru-guru guru SMP. Ada Bulukumba, Pak Samsi Ron Herlang. Luar biasa. Dan termasuk kita di Pemda itu berapa pejabat orang Kabak Umum saja orang Bulukumba. Kabak Umum. Itu orang kepercayaan bupati. Orang Bulukumba ya. Ada banyak orang Bulukumba. Bae Bunta ini salah satu daerah yang istimewa katanya. Apa istimewanya di sana? Di situ ada adat. Jadi situ Kemakolean. Makole apa itu? Makole struktur adat di bawah kedatuan. Jadi kedatuan, kemakolean, Makolean ada istilah-istilahnya lagi di bawah. Berarti kerajaan ini? Kerajaan. Jadi Makole itu membawahi beberapa daerah. Sampai di Kolaka, di apa. Nah, di bawahnya Makole itulah Tomakaka. Tomakaka itu tiap daerah di Tomakaka. Tapi kemakolean itu bagian dari kedatuan, strukturnya. Strukturnya. Berarti di Bae Bunta pusatnya itu. Sama pokoknya asal Kanda Kasrum di Kajang pokoknya. Kareng Kajang. Begitu kan turun ke bawah. Terus ada
namanya Gala apa segala macam begitu. Tapi dia ini membawahi beberapa kecamatan atau wilayah. Kan kerajaan itu kan Goa, Bone dengan Luwu. Luwu ini kan wilayahnya kemana konon sampai di Kolaka. Kolaka Kendar. Jadi dia itu Komakolean khusus membiayai Malongke dan sekitarnya beberapa kecamatan. Atau Makaka itu apa istilahnya rumput-rumput kulagar tertentu. Jadi Komakolean itu di bawahnya langsung Kedatuan. Kanda terakhir. Apa yang menarik di Utara untuk kita datangi di sana dan apa menjadi ikonnya ya? Ikonnya Luwu Utara. Silakan. Pastinya yang pertama gapurungnya. Gapurung. Oh iya, gapurung. Di situ gapurungnya lain dari gapurung utara. Berbeda. Kalau belopa kita makan gapurung pasti bahkan gue pun kok kenapa beda? Di sini saya lihat ada tapi pasti beda kalau gapurung Baibunta Masamba. Iya. Kemudian kedua duriannya. Yang ketiga kesuburan tanahnya sangat luar biasa. Istilahnya kalau saya di sana lempar linggis saja tumbuh semua. Subur ya. Iya. Kemudian itu Keramatamahan di sana. Dia Luwu ya. Ya berarti payung hari Luwu. Cuman ini kemarin 1 tahun yang lalu, 1,5 yang lalu terjadi kita musibah banjir bandang. Yang memporak-porandakan kota Masamba. Dan alhamdulillah sekarang masih recovery, masih perbaikan infrastruktur yang ada. Kita betul-betul hancur. Betul-betul luluh lantak. Dan luar biasa bantuan dari Bulukumba waktu tahun lalu sangat luar biasa. Dari berbagai elemen masyarakat memberikan bantuan ke Lutra. Ada yang ke KKB, ada langsung arahkan ke Pemda Luwu Utara. Kita sudah ngobrol panjang ini, Deng Esrum. Terakhir mungkin bisa menitip pesan kepada masyarakat Bulukumba yang ada di Bulukumba, masyarakat Bulukumba yang ada di rantau. Terus kedua pesan untuk masyarakat Luwu Utara. Silakan. Baik. Sebagai perantau atau mencari hidup di Luwu Utara, saya cuma berharap kepada masyarakat yang ada di Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, untuk mendukung program-program pemerintah ini Pak Bupati dan Wakil Bupati, karena sudah proyeknya luar biasa. Bagaimana menjadikan Bulukumba menjadi kabupaten yang terbaik. I love Bulukumba, sangat luar biasa. Kemudian untuk perantau, saya berharap. Saya juga perantau, bagaimana kita bersatu sesama perantau dan jangan ada saling perbedaan yang bisa diselesaikan secara baik-baik. Janganlah kita diterawai sama orang, masa orang Bulukumba sama perantau saling mengkerdilkan. Betul. Padahal kita seharusnya itu, saya di Luwu Utara semua perantau, siapapun orangnya, stratanya apa di kampung, sama semua, tidak ada yang membedakan. Dan khusus untuk perantau yang ada di Luwu Utara, jagalah nama baik Bulukumba di Masamba seperti yang selama ini. Dan selama saya menjadi ketua di sana sejak dari Pak Nurdin, alhamdulillah tidak ada orang Bulukumba yang melakukan hal-hal yang bisa merusak citra Bulukumba, dan rata-rata berprestasi di seperti itu. Terima kasih banyak. Terakhir sekali, Kanda, apa program unggulan Ibu Indah sebagai Bupati Luwu Utara terakhir? Sekarang? Silakan. Program utamanya, program unggulannya itu ada 5 bisa. 5 bisa. Bisa satu. Pertama itu mensinergikan program-program. Kemudian ada 5 lah. Saya tidak terlalu kalau semenjak ada yang kita kenal sana 5 bisa. Sektor apa yang di sektor yang kalau di sana semua sektor di genjot. Tidak ada yang diprioritaskan. Pertanian, peternakan, saya ikuti dipusatkan peternakan di Seko, pertanian, semua wilayah kecamatan digenjot untuk peningkatan produksi. Di UKM di bidang saya, semua juga diberikan stimulan. Bahkan mungkin kalau khusus Ibu Indah ini untuk UKM sangat luar biasa. Memberikan bantuan stimulan 10 juta per usaha.
Setelah sejak kepemimpinan beliau, bantuan peralatan industri sangat luar biasa. Makanya saya bilang kalau Ibu Indah tidak ada program Bapak Semua spesial, merata. tapi semua diupayakan bagaimana sektor-sektor itu bisa meningkat. Jadi tidak ada yang spesifik bilang, tapi semua, apalagi pertanian, peternakan, perkebunan, usaha kecil, apalagi recovery terkait dengan tsunami ini. tsunami luar biasa. Oke. Ya, terima kasih banyak Kanda Kasrum sudah bersedia datang di Medium TV. Insya Allah Medium TV juga akan berkunjung ke Luhut. Kami tunggu, mudah-mudahan ada kesempatan. Karena Medium tinggi ini Medium TV ini sangat luar biasa karena dibaca oleh warga Luhut Utara. Reporternya di sana, wartawannya di sana sangat luar biasa terus mengupload informasi-informasi. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak pulang ke Bulukumba, saya ikuti perkembangannya. Luar biasa Medium TV karena semua peristiwa-peristiwa apapun itu diberitakan sehingga kita di perantauan bisa Terima kasih. akses. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih. Kami sudah ngobrol panjang dengan Kanda Kasrum Patawari, salah satu tokoh Bulukumba yang banyak mencapai prestasi di rantau. Ada beberapa yang saya harus garis bawahi. Pertama, pendapat beliau, Sekda itu adalah motivator, inovator, dan eksekutor untuk kabupaten di lingkupnya. Kedua, kerja-kerja Sekda itu cuma dua, mengurus dan mengatur. Ada lagi pesannya beliau untuk masyarakat Bulukumba. Beliau orang Bulukumba di luar menjadi perantau, sukseskan program Bupati We Love Bulukumba. Dan untuk teman-teman perantau di orang-orang Bulukumba di rantau sana, marilah kita saling menjaga kekompakan kita. Hal-hal kecil bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan kebersamaan. Dan terakhir, beliau memesan untuk orang-orang Bulukumba di Luhut Utara, jangan permalukan orang Bulukumba di Luhut Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu pada program yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.